Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, Buletin Jawa Timur kembali hadir menemani Anda bersama saya Afik Rahardian. Informasi pertama, Suara Madiun. Amanda mengabarkan Pemkot Madiun akan alokasikan dana sebesar 3,1 miliar untuk pengadaan vaksin COVID-19 tahun depan. Pengadaan vaksin COVID-19 menjadi program prioritas pemerintah pada sektor kesehatan tahun depan. Kondisi ini membuat daerah melakukan penyesuaian terhadap alokasi APBD 2021. Pada tahun depan, Pemkot telah mengantisipasi hal tersebut dengan menyediakan dana 3,1 miliar rupiah di dalam pos belanja tidak terduga atau BTT. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan pemerintah Kota Madiun masih mengkaji soal pengadaan vaksin COVID-19 dan skala prioritas penerima vaksin tersebut ke depan. Pihaknya juga belum bisa memastikan berapa kebutuhan anggaran, jumlah dan pengadaan vaksin corona tersebut. Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan program ini merupakan antisipasi jika pemerintah pusat merealisasinya. Akan tetapi, biaya pengadaan vaksin cukup besar, sehingga besar kemungkinan kebutuhan anggaran pengadaan vaksin COVID-19 bakal dimasukkan saat perubahan anggaran keuangan atau PAK 2021. Wali Kota berharap semoga program vaksinasi tersebut dapat di-cover sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Amanda, Suara Madiun. Mega Kristi RGR-FM Tulungagung. Tingkatkan layanan kesehatan di tengah pandemi COVID-19, Dinas Kesehatan Tulungagung launching kendaraan operasional. Kita simak informasi selengkapnya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung, terutama di era pandemi COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung menambah kendaraan operasional sebanyak 11 unit kendaraan, berupa 2 unit mobil puskesmas keliling, 1 unit mobil promosi kesehatan, 5 unit sepeda motor trail, dan 3 unit sepeda motor matic dari anggaran dana alokasi khusus tahun anggaran 2020. Acara launching ini dilaksanakan di Pendopo Kongasarum, Kusumaning Bongso. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa salah satu alat mobilisasi yang diberikan ini yaitu mobil sarana promosi yang lengkap dengan segala peralatannya, dan ini utamanya untuk mensosialisasikan serta menangani masalah kesehatan di dalam masyarakat, utamanya penanganan COVID-19. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM terkait dengan pemberian bantuan mobil dan motor ini mengatakan bahwa tujuan diberikannya alat ini kepada Dinas Kesehatan adalah sebagai alat mobilisator untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat supaya lebih cepat dalam menangani masalah kesehatan di dalam masyarakat, utamanya mengenai penanggulangan COVID-19 di wilayah Kabupaten Tulungagung. Adapun bantuan yang diberikan oleh Bupati di Pendopo dan diwakilkan 4 orang penerima bantuan, diantaranya Dinas Kesehatan, Petugas Kesehatan, Puskesmas Pucang Laban, Puskesmas Tanggung Gunung, serta perwakilan desa dari Desa Kauman, Kecamatan Kauman, berupa mobil puskesmas keliling, mobil deteksi dini faktor resiko dan penanganan COVID-19 berbasis UKBM, di Kabupaten Tulungagung, PMT untuk kelompok rentan COVID-19. Sedangkan jumlah bantuan yang diberikan ada 3 mobil, yaitu mobil Pusling 2 buah, mobil Promkes 1 buah, dan 8 sepeda motor yang terdiri dari motor trail 5 buah dan matic 3 buah. Dengan isi di dalam motor adalah alat rapid test, baju hazmat, kacamata Google, form pendataan, masker, serta termogan. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Kholik Maulidi, Ralita FM mengabarkan musim hujan, Pemkab Pamekasan tetap kirimkan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat masih tetap akan mengirimkan kebutuhan air bersih kepada warga terdampak kekeringan, meski saat ini sudah memasuki transisi ke musim penghujan. Akmalul Firdaus kepada Ralita FM mengatakan pihaknya akan menyuplai kebutuhan air bersih bagi warga yang masih membutuhkan atau meminta pengiriman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Namun kondisi hujan berdampak terhadap sulitnya tangki masuk ke sejumlah akses jalan desa karena kondisi tanah mulai becek. Meski demikian, Akmalul Firdaus akan mengupayakan warga terdampak kekeringan yang masih membutuhkan air bersih untuk tetap mendapatkan pelayanan bantuan air gratis dari Pemkab Pamekasan.
informasi hasil kajian kami di lapangan itu memang masyarakat masih membutuhkan air ya. Cuma yang perlu kami waspadai juga ada beberapa jalan akses masuk ke beberapa desa ini yang dikhawatirkan tidak bisa dilalui armada tangki karena kondisi tanah selain sempit dan sudah mulai turun hujan. Sebelumnya, Pemkab Pamekasan telah mendata terdapat 311 dusun yang tersebar di 77 desa pada 11 kecamatan terdampak kekeringan tahun 2020. Data ini menurun dibandingkan tahun 2019 lalu, yang mencapai 325 dusun di 82 desa. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Informasi selanjutnya, Mahardika FM Kota Blitar, Kirana Nisa mengabarkan, minimalisir genangan air saat hujan, DPUPR Kota Blitar terjunkan petugas untuk bersihkan sampah di saluran air. Jalan Mastrip Kota Blitar selalu menjadi langganan genangan air saat musim penghujan tiba. Padahal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR sudah melakukan perbaikan saluran air di sekitar jalan tersebut. Namun genangan air tetap terjadi karena masih membutuhkan normalisasi perbaikan saluran. Selain itu, sampah juga menjadi indikator yang menyebabkan genangan air masih terjadi di sekitar Jalan Mastrip Kota Blitar. Didin Ali Nurdin, Sekretaris DPUPR Kota Blitar saat dikonfirmasi Rabu 4 November 2020 mengatakan, awal tahun 2020 perbaikan saluran air di Jalan Mastrip, Jalan Anggrek, dan sekitarnya sudah sampai pada tahap perencanaan konstruksi. Namun tahapan itu tidak bisa dilanjutkan karena refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Perbaikan saluran air untuk mengatasi genangan air sebenarnya ditawarkan pada PABBD 2020, namun karena waktu pelaksanaannya terlalu mepet sehingga realisasinya baru bisa dilakukan tahun depan. Didin menegaskan saat ini hanya bisa meminimalisir genangan dengan menerjunkan petugas untuk membersihkan sampah dan endapan di saluran air Jalan Mastrip, Jalan Anggrek, Jalan Teratai, dan beberapa titik lainnya. Menurutnya genangan air setinggi hampir 1 meter beberapa waktu lalu dikarenakan tumpukan sampah sehingga aliran air tersumbat dan meluap. Nah, kalau yang sekarang ini karena kemarin waktu terjadi genangan yang itu kan banyaknya sampah sama endapan. Nah, itu hanya kita lakukan pembersihan. Sementara itu, untuk mengurangi kalau genangan hujan mungkin genangan masih ada, cuman kita coba minimalisir sekarang. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari Suara Sidoarjo, Billy Patopoy mengabarkan, raih predikat baik dalam penerapan sistem merit Komisi Aparatur Sipil Negara. PJ Bupati ingatkan ASN jaga netralitas. Kabupaten Sidoarjo berhasil meraih predikat baik dalam menerapkan sistem merit dari Komisi ASN. Prestasi ini disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Agus Pramusinto kepada Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa pada Selasa 3 November. Dalam kesempatan ini, Profesor Agus juga mengingatkan para ASN untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada. Apresiasi juga diberikan atas penindakan kepada ASN yang terbukti melanggar dan diharapkan tidak diulangi kembali. Saya terima kasih pada teman-teman di Jawa Timur dan juga Sidoarjo yang sudah menindaklanjuti, karena ini bagian dari penegakan pelanggaran netralitas agar tidak terulang untuk masuk ke depan. Intinya semua ASN harus bersikap profesional. Sementara itu, Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo juga menambahkan kepada seluruh ASN Sidoarjo tidak ada ruang gerak untuk pelanggaran dari regulasi yang telah ditentukan. Ya, saya ingatkan kepada seluruh ASN Sidoarjo, tidak ada ruang gerak untuk tidak lepas dari pantauan-pantauan regulasi. Ketika ada ASN melanggar dari aturan itu, ya ini kita yang dikejar. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Informasi selanjutnya, Ari Agustias dari Pradya Suara Tuban. Kementerian ESDM bersama Komisi 7 DPR RI beri 527 unit konverter kit BBM ke BBG untuk petani Tuban. Komisi 7 DPR RI bersama dengan Kementerian ESDM memberikan sebanyak 527 konverter kit BBM ke BBG kepada petani Kabupaten Tuban. Penyerahan dilaksanakan di Aula Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, Rabu 4 November 2020. Anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwita mengatakan program tersebut merupakan bentuk kerjasama antara Kementerian ESDM dengan Komisi 7 DPR RI. Juwita berharap para petani penerima bantuan dapat benar-benar memanfaatkan konverter kit tersebut dengan baik. Dan harapan kami dari Komisi 7 mengingat perjuangan yang cukup luar biasa untuk bisa mengegolkan
program Converter Kit ini dan harapannya nanti di 2021 kita sudah menetapkan alokasi untuk 28.000 juga melalui Kementerian ESDM. Para petani bisa untuk mengadaptasikan diri dengan menggunakan alat yang baru karena kadang-kadang memang tidak mudah untuk merubah kebiasaan dari yang sebelumnya memang menggunakan BBM ke hari ini kita harus menggunakan BBG begitu. Juwita menjelaskan alat Converter Kit BBM ke BBG dapat menghemat BBM sampai 50% dalam kegiatan pengairan pertanian. Alat ini juga diklaim lebih ramah lingkungan. Untuk itu diharapkan petani segera beradaptasi dalam menggunakan alat Converter Kit tersebut. Apabila menemui kesulitan, petani dapat berkoordinasi langsung dengan PPL setempat agar bisa segera mendapatkan solusi. Arya Agustias, Pradia Surat Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita beralih ke Sofia Latif, Suara Pasuruan. Realisasi penerimaan cukai di Pasuruan capai 31 triliun rupiah. Realisasi penerimaan cukai di Pasuruan sampai triwulan ketiga tahun ini mencapai 31,442 triliun rupiah. Jumlah ini mencapai 60,95% dari target yang ditetapkan sebesar 51,587 triliun rupiah. Hanan Budiharto, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan, kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan mengatakan, capaian penerimaan cukai yang mencapai 60,95% dari target sudah cukup bagus. Hal itu disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang membuat produktivitas industri rokok sempat menurun hingga 20% dari capaian biasanya. Saat ini kita sudah tercapai 70% dari target 51 triliun. Kalau target sampai saat ini tidak dikurangi, cuman memang karena adanya pandemi COVID kemarin, nanti pencapaian kita tidak akan sebesar tahun 2019. Sampai akhir tahun kita kurang lebih bisa mencapai 91%. Saya rasa sudah sangat maksimal, lebih daripada yang seharusnya, karena kalau kita lihat penurunan produksi perusahaan-perusahaan besar gudang garam dan campur naik di atas 20%. Jadi dengan extra effort yang kita lakukan, kita mensupport dengan meminta pabrik-pabrik lain meningkatkan produksi, ya akhirnya bisa terkumpul kurang lebih 91%. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Mahruzar Iskandar dari LPPL Suara Gresik mengabarkan, KPU Gresik berikan peringatan untuk anggota KPPS. Menjelang pemilihan umum kepala daerah Jawa Timur yang dilaksanakan tanggal 9 Desember di 19 kabupaten dan kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik memberikan peringatan kepada anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk tidak melaksanakan tugasnya apabila terdeteksi positif COVID-19 pada saat pemeriksaan kesehatan. Maka dari itu, setiap anggota KPPS diminta untuk menjaga kesehatan dan imun masing-masing di masa pandemi COVID-19. Makmun, selaku Komisioner KPU Gresik, Divisi Sosialisasi dan SDM, memberikan penjelasan apabila terdapat anggota KPPS yang reaktif COVID-19 tidak serta-merta diganti, karena pada prinsipnya anggota KPPS tidak bisa diganti, kecuali yang bersangkutan berhalangan tetap seperti meninggal dunia, tidak diketahui lokasinya, tidak dapat menjalankan tugas secara utuh, dan mengundurkan diri. Mengenai aturan tersebut juga berlaku pada setiap anggota ketertiban di setiap TPS. Untuk proses perekrutan anggota KPPS sudah masuk ke tahap akhir klarifikasi dari masyarakat. Mahruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Dari Persada FM Kabupaten Blitar, Ninda Alivia mengabarkan proses penghitungan suara pada Pilbub Blitar 2020 gunakan aplikasi Sirekap. Proses penghitungan suara atau setelah pemungutan suara pada Pilbub Blitar 9 Desember 2020 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap, baik mulai tingkat KPPS hingga tingkat KPU Kabupaten Blitar. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Blitar Nikmatus Solikah mengatakan, nantinya KPPS menginstal aplikasi Sirekap melalui Play Store. Di situ ada formulir hasil. Nantinya di TPS hanya ada satu formulir, yaitu formulir hasil yang ukuran plano. Bagi saksi ataupun pengawas TPS tidak lagi menerima salinan C, di mana dulu ada C1, C2, C3, dan seterusnya. Sekarang tidak ada lagi, yang ada hanya C, hasil yang ukurannya plano. Artinya, C hasil merupakan satu-satunya dokumentasi penyelenggara yang nanti difoto melalui Sirekap. Nikmatus memastikan KPPS tidak lagi mengeluarkan dokumen hard file, tetapi saksi dan pengawas TPS bisa mencetak sendiri dari barcode yang sudah di-download. Sirekap adalah sistem informasi rekapitulasi. Jadi nanti ketika proses penghitungan suara, jadi setelah selesai pemungutan suara pada 9 Desember, ketika melaksanakan penghitungan suara,
Jadi sudah menggunakan sistem informasi rekapitulasi mulai dari tingkatan KPPS sampai di tingkatan KPU kabupaten ya nanti. Nikmatus menambahkan dengan menggunakan Sirekap, masyarakat sudah bisa langsung mengetahui pada hari itu juga jumlah suara masuk termasuk hasil perolehan masing-masing pasangan calon. Selain sosialisasi kepada pihak lain terkait penggunaan Sirekap, KPU juga intens melakukan sosialisasi kepada penyelenggara baik PPK ataupun PPS. Ninda Alivia, Radio Bersadi FM, Blitar. Suara Ngawi, Henti Ludiana mengabarkan konsultasi publik proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha. Konsultasi publik proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha agrowisata Ngrambe Ngawi, Planetarium Agropark dibuka oleh Budi Sulistiono Kanang Bupati Ngawi di Hall Convention Center Kurnia Senin 2 November kemarin. Dalam preskonnya, Budi Sulistiono Kanang Bupati Ngawi mengatakan Ngawi memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata, dan dalam konsultasi publik ini, Pemkab mempunyai rancangan yang luar biasa dengan Planetarium Agropark yang bisa menjadi andalan. Jadi hari ini adalah konsultasi publik, di mana kita punya rancangan yang luar biasa, di mana di situ ada planetarium, ada agro yang menjadi andalan kita. Di mana planetarium ini tidak semuanya kabupaten merespon tentang ini, tapi Ngawi merespon itu sebagai value, sebagai nilai yang tidak ada yang lain. Sedangkan keberadaan planetarium saat ini tidak banyak direspon daerah lain, tapi Kabupaten Ngawi meresponnya sebagai daya tarik yang tidak ada di tempat lain, sekaligus memiliki value jual yang bagus. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Informasi terakhir, Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk, pembangunan perindustrian Jalan Ahmad Yani Nganjuk, tahun depan mendapat anggaran 7 miliar rupiah. Pembangunan pendistrian di Jalan Ahmad Yani yang ditargetkan bisa tuntas sisi timur dan barat tahun depan sepertinya tertunda karena tahun 2021 nanti proyek lanjutan tersebut untuk sementara hanya mendapat alokasi anggaran 7 miliar rupiah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nganjuk Suharno mengatakan pihaknya mengajukan dana 18 miliar rupiah untuk kelanjutan proyek pendistrian tahun depan dengan rincian 9 miliar dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan 9 miliar rupiah sisanya dari APBD. Dengan kondisi DAU yang turun banyak, hanya mendapat 7 miliar rupiah dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Disebutnya anggaran baru bersifat usulan dengan dana yang mencapai separuh. Menurut Harono, pembangunan pendistrian sisi barat dan timur di Jalan Ahmad Yani belum bisa tuntas tahun depan, dan untuk sisi yang akan dibangun di tahun 2021 hingga kemarin Harono mengaku belum bisa menyebutkan. Meski demikian, ada dua opsi yang bisa diambil, yakni melanjutkan pembangunan pendistrian di sisi barat atau mulai membangun pendistrian di sisi timur mulai dari depan Taman Nyawiji. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi kali ini. Nantikan edisi berikutnya. Saya Afik Rahardian. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.